Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal, udah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya gitu. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Di tempat kami ada dua masjid, masjid yang lama dan masjid yang baru. Pertanyaan, boleh tak kami memindahkan sholat Jumat ke masjid yang baru? Masjid yang lama digunakan sholat 5 waktu dan keagamaan, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, mengaji. Yang namanya masjid itu ada dua. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Berapa masjid? Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Dua-duanya masjid. Dua-duanya amal jariah, dua-duanya pahalanya sama, dua-duanya kalau kita masuk tetap tahiyatal. Tapi di tempat kita jadi 5, surau, langgar, musola, masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center. Orang Jawa dilanggar tak mati. Di bumi Minangkabau, di Melayu, surau. Di Jawa, langgar. Di tempat lain, musola. Surau, langgar, musola. Itu namanya masjid. Jadi kalau di satu daerah ada masjid, bolehkah dua-duanya dilaksanakan sholat Jumat? Kalau angka jamaahnya lebih 40 orang, maka dilaksanakan. Di mana ada? Ini jalan raya di Kairo, sebelah kirinya Masjid Husain, kepala Sayyidina Husain, sebelah kanannya Masjid Al-Azhar, bertetangga, bersaut-sautan. Kalau cukup, maka dua-duanya dibuat. Tapi kalau tidak, masjid yang lama agak masuk ke dalam, kurang representatif, dipindahkan ke masjid yang baru, maka status yang lama tidak berubah. Dia masjid, tetap kita masuk tahiyatul masjid, pahala wakafnya tak berubah. Hanya saja Jumatnya 1, mau Jumat 2 boleh, walaupun dekat, dengan syarat tak kurang dari 40 jamaah. Kalau mau dibuat 1 saja dipindahkan, tetap boleh. Maka yang bersedekah, yang berwakaf, tak berkecil hati. Karena dia tetap masjid. Jelas? Insyaallah jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan selama ini, Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau tak cukup. 2. Bagaimana status sedekah jariah orang yang berinfak di masjid yang lama? Apakah pahalanya tetap mengalir meskipun masjid tersebut tak digunakan untuk sholat Jumat? Tetap mengalir karena statusnya tetap masjid. Kecuali dibuat pengumuman, mohon maaf, masjid ini sudah dirubah jadi museum. Mohon maaf, masjid ini sudah dirubah menjadi stadion. Maka tidak lagi mengalir. Tapi kalau dia masih tetap masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka berlakulah di dalamnya hukum wakaf dan hukum masjid. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Musyawarah mufakat. Islam mengatakan musyawarah. Pancasila mengatakan permusyawaratan dalam sila yang keempat. Kita mengamalkan ajaran agama, juga amalkan negara. Insyaallah amanlah kita di negeri ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Kapan waktu sholat sunat isyraq? Sudah terjawab. Sudah terjawab kan? 62 boleh. 62 boleh. Tapi di rumah kami tidak ada jam bentuk iko, Buya. Mudah.
mudah jawabnya. Tengok maghrib. Tengok maghrib. Jam berapa maghrib? Itulah waktu isyraq. Jadi kalau maghrib ari iko 6.23, maghrib 6.23, berarti isyraq juga 6.23. Bagi yang tidak punya jam, cukup tengok maghrib. Di rumah hamba maghrib pun tidak ada, Bu ya. Rumah hantu lah tu. Maghrib pun tidak ada je. Bagaimana cara supaya masjid kami ini ramai? Datang orang untuk sholat. Terlebih lagi saya sebagai remaja terkadang sudah melihat masjid kosong ketika masuk waktu sholat. Masjid dibuatkan paling tidak 3 kali pengajian. Yang pertama pengajian akidah, yang kedua pengajian fikih, yang ketiga pengajian akhlak. Kalau bisa dibuat dari maghrib ke isya. Pengajian akidahnya pakai buku, jangan lagi ceramah tak tentu arah. Pengajian akidah pakai buku Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Kalau di Pondok Mahat Az-Zahra, kami di Riau, itu saya bacakan khatam ke santri. Tulis saja di internet, Akidah Ahlus Sunnah Kiai Haji Idrus Ramli. Isinya sifat 20 wujud kidam bako, pakai bahasa Indonesia. Fikihnya pakai bahasa Indonesia, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Harganya 40.000 dulu. Nah, itu dibeli, jamaah punya supaya mengaji. Sedangkan akhlaknya bagus, akhlak ditulis oleh Buya Hamka. Judulnya Akhlak Tasawuf Modern. Tasawuf modern ini bercerita tentang akhlak membersihkan hati dari hasad, dendam kesumat. Ini bagus dikaji. Ada yang tidak perlu tabligh akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj itu setahun sekali. Tapi pengajian di masjid mesti ada. Habis subuh paling tidak dibacakan satu hadis dari Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu hadis-hadis itu dirangkum dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi buka Sahih Bukhari, diringkas nanti itu semua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Jadi habis sholat bacakan satu hadis. Nah, ini semua untuk mengaitkan hati jamaah. Lalu kemudian hari-hari besar Islam buat perlombaan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, pengajian ibu-ibu sore Jumat. Nah, jadi ibu-ibu dibuatkan pengajian khusus sore Jumat. Kalau di tempat kami di Riau itu dibuatkan pengajian ibu-ibu pada asar. Habis asar baca Yasin hari Jumat, habis itu tahtim tahlil, habis itu ceramah ustadz, habis itu tanya jawab. Saya mengisi sekali, yang 3 kali lagi ustadz-ustadz yang lain. Nah, jadi masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi orang ada belajar menuntut ilmu. Nah, ini semua insya Allah membangkitkan semangat untuk meramaikan masjid. Dalam satu rumah tangga ada 2 akidah yang berbeda, laki-laki muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah, Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sop nomor 1. Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo?
Aduh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, Pak Ustaz? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan dan Husain. Peluknya Hasan diciumnya, dipeluknya Husain diciumnya. Datang orang Arab Badui, namanya Habis bin Aqra. Kata orang Arab Badui, ambo anak ambo 10 orang, satu pun tak ada ambo cium. Orang Arab Badui itu hatinya keras macam batu. Sepreman-premannya orang kita masih mencium anak, bertato, kumis melintang, anting-anting 20, hilang premannya kalau udah nampak anak kecil. Orang Arab Badui hatinya keras, tak mencium anaknya. Nabi mengajarkan memeluk, mencium Al-Hasan dan Husain. Nabi SAW bersedekah makanan kepada perempuan. Ada perempuan dia kasih makan. Sahabat bertanya, siapa perempuan itu? Kenapa dikasih makan? Dia kawan Khadijah, kawan akrab Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tetap sambung silaturahim pada kawan-kawan sahabat-sahabat Khadijah. Nabi memanggil Aisyah, tak ada dia panggil namanya, ya Aisyah, hai Aisyah, tak ada. Dia panggil ya Humaira. Humaira artinya ahmar, ahmar artinya merah. Wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena matahari. Dipanggilnya dengan panggilan kesukaan, ya Humaira. Boleh ambo panggil bini ambo ya Humaira, Ustaz? Boleh, tapi nyo ndak putih, ndak apa-apa. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit sumo. Ikut. Tahu tempelengan ya, silakan. Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, dia pula sama laki-laki. Jadi banyak lagi, aku sama itu aja. Karena pas latihan, kadang gabung sama laki-laki. Enggak, beda kan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi. Oh, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan tak sempit boleh paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2,5 mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan.
pakai jilbab, bajunya longgar. Soalnya baju tidak ada olahraga bela diri yang sempit, ada. Judo longgar, pencak silat longgar. Yang sempit-sempit itu poli. Renang tak buat itu kan. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memboi nama. Tidak ada yang menyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo solat pak, ayo ke masjid pak, tabligh. Maka jamaah apa tu? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disobek orang jamaah kompor. Ada orang menyebutnya jamaah KUPJ gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad-ustad panjang janggut gitu. Ada menyebut. Inyo tidak ada menyebut dirinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inyo mengajak orang mengamalkan sunnah. Inyo tidak tabligh akbar. Inyo tidak ceramah. Inyo mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Waang alun lahir ambulah ke masjid. Pesan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo ko di Masjidil Haram lebih malam lah. Tapi nyo tetap je ngajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Esok datang je. Esok datang. Lama-lama tersentuh hati Pak Polisi kau. Ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inyo solat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu. Selamanya tugas di Pekanbaru, solat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inyo solat di masjid itu, sodo polisi ikut solat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustaz Dery Sulaiman tuh itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Ada orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggut, Nabi berjanggut. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggut, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut, tidak sanggup diam. Bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah tua renta? Selalu suka sumpah serapah. Terkadang saya merasa yang saya lakukan sudah betul, tapi tetap salah. Bagaimana sumpah orang tua ini? Karena saya sering menangis dengan sumpah. Seandainya Allah mengirim malaikat, lalu malaikat itu ngasih tahu ke saya, Somad, ya malaikat, mau kau kuhidupkan emak kau lagi, tapi dari pagi sampai malam dia menyumpah kau aja. Hidupkanlah malaikat. Biarlah ya dia hidup. Tak usah dia senyum, tak usah dia baik, tak usah dia menasihati saya. Hidupkan dia, disumpah serapahnya saya 24 jam, biarlah.
bagi kalian yang disumpah mak kalian, dicaci maki hamunnya kalian, lalu kalian berhenti berbakti sama dia. Kalau saya, kalau bisa lah dia hidup lagi. Mau dibilangnya binatang, mau dibilangnya apa? Saya Pak Ustadz, yang dikata jamaah, sudah saya siapkan makanan ke emak saya. Pergi dia ke tetangga, minta nasi. Dibilangnya, anakku itu parah kali, taklah dibuatkannya aku makan. Padahal udah ada di rumah Pak Ustadz. Saya belikan dia baju baru Pak Ustadz. Pergi dia ke tetangga, dibawanya baju sobek. Tengoklah anakku. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Kaulah orang paling beruntung, paling bertuah, saya bilang. Aku yang mencaci maki pun tak ada lagi. Nah, jadi kalau antum punya orang tua, jaga-jagalah. Orang tua makin tua dia memang begitu. Macam memegang Quran buruk, dibaca tak terbaca karena sudah berlobang-lobang, dibuang berdosa. Begitulah orang tua. Kalau antum punya orang tua 60 parah, 70 makin parah, 80 makin parah. Kalau udah 80, datang antum tanya, kau siapa? Makin parah. Antum mandikan dia, antum sabunkan dia, pakaikan pempes. Ingat dia sembahyang, jaga. Kasih kain paling bagus. Cari kain ke Ramayana sana, tanya, mana kain yang harga 5 juta? Belikan sajadah paling bagus. Carikan minyak wangi paling bagus. Itulah kunci hidup. Jadi kalau mengadu tentang orang tua sama, kalau ada antum mengadukan orang tua antum ke saya, tak akan pernah menang antum. Antum cari ustaz lain. Siapa saja yang mengadukan orang tuanya ke saya, tidak akan pernah menang. Datanglah orang mengadu ke saya. Saya Ustaz, mak saya ini menyumpah serapah saya, binatang keluar dari mulutnya. Udah habis semua, udah habis. Kalau antum nanti jadi Ustaz, datang orang ngomong, jangan dipotong, biarkan dia sampai habis. Kan udah terasa itu, asal udah agak diulangnya 2 kali, itu sudah habis bahannya itu. Udah habis ceritanya. Mak saya ini Pak Ustaz disumpah serapahnya saya ini, saya salah semua, tak ada yang betul, ini begini begono. Udah habis sudah. Apa yang kau kasih ke emak? Apa yang kau kasih ke dia? Aku kasih ke dia gelang, kanannya penuh, kirinya penuh. Kubuatkan dia cincin 10, ada semua cincin. Kubuatkan dia rumah, ku kasih dia mobil, ku suruh jalan-jalan. Si putra bawa, si putra met dia. Putra kau bawa emak, bawa ke Danau Toba, bawa ke Medan, bawa keliling, kasih duit. Kau apa kau kasih? Terdiam. Jadi siapapun yang mengadu ke saya tentang orang tua, kalian tak akan pernah menang. Kalian cari ustaz lain yang akan memenangkan kalian. Kawan saya sholatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan itu sekali-sekali. Kalau selalu itu bukan ketinggalan, sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh, itu maksudnya. Mungkin dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Dia pelan. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustadz? Kalau sampai dia tinggal 1 rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku. Lewat 1 rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah.
berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu cepat. Ini dua gondangnya ini. Kalau tidak makmum ni lambat, imam ni terlalu cepat. Ada juga imam ni cepat macam pokok buluh di topi pantai. Pas ditanya siapa punya imam tu tadi? Valentino Rossi. Imam tidak boleh kurang dari satu tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu mulut bergerak atau tidak? Datang sahabat namanya Khabbab ibnul Arz. Siapa namanya? Khabbab ibnul Arz. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Iya. Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Mulutnya bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, mulutnya tetap bergerak. Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tumak ninahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tahap dibaca. Apakah mulut Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati. Ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia membaca. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Surga paling tinggi Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang. Amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit. Sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia sabar. 3. Ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah. Tapi kalau sabar tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga dia minta. Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi yang dapat ridha insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridha adalah ridha ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Ustaz, bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal-tinggal? Usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Ambil sembahyang. Wajib sembahyang akil balik. Akil balik umur 10 tahun. Dulu orang akil balik umur 30 tahun. Sekarang karena tontonan, karena makanan, karena faktor zaman, akil balik umur 10 tahun. 10 tahun akil balik. Kini umurlah berapa? Sampai 40 tahun. Berapa tahun tinggal sembahyang? Baru pagi tadi sembahyang. Kalau begitu sembahyang tinggal 30 tahun. Umur 40 tahun.
Masa kanak-kanak setahun tidak dihitung. Berarti nyo bau sembahyang umur 40 tahun, 30 tahun tidak sembahyang. Bagaimana cara mengkodoknya? Mengkodok salatnya sesudah sembahyang sekali, kodok sekali. Habis sembahyang isya tadi, kodok. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qadaan. Sedangkan yang awak tadi usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan. Lebih utama mengqadha daripada solat sunat. Tapi orang yang mengqadha tetap boleh solat sunat. Mana yang lebih didulukan? Qadha apa solat sunat? Qadha dulu. Habis sembahyang isya, qadha dulu. Habis qadha baru solat sunat. Tak sampai buya, waktu pendek qadha saja. Solat sunatnya tidak. Tapi kalau waktu panjang, solat sunat. Habis sembahyang subuh, qadha. Habis solat subuh, qadhanya di rumah, jangan di masjid. Mereka ditengok orang, ana ada ba'diyah subuh. Mengqadha kau kata. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, setiap habis sembahyang qadha satu. Habis sembahyang qadha cie. Habis sembahyang qadha satu. Berapa lama? 30 tahun. Qadha tahun 2021, lunasnya 31 sampai 151. Kalau meninggal tahun 2030, alhamdulillah lunas pemutihan. Berat ini Pak Ustaz. Siapa bilang agama Islam ini berat? Agama yang berat adalah umat Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau ada orang berdosa, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, fataba alaikum, taubat kamu diterima Allah. Cara taubat umat Nabi Musa membunuh. Berdosa, cari kawan yang sama-sama berdosa. Wang ada dosa? Enggak, cari lagi. Wang ada dosa? Enggak, cari lagi. Wang ada dosa? Ada. Ambil parang. Sama-sama. 1, 2, 3. Mati. Baru diampunkan dosanya. Islam sembahyang, ambil wudu, mandi taubat, salat, qadha. Bukan berat salat, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, salam. Badan sehat, hati tenang, badan bersih. Jangan merasa ibadah ini berat. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi ketergantungan, lama-lama merasakan kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama jadi ketergantungan, lama-lama menjadi kenikmatan. Inilah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Sinetronnya tinggal, TV-nya tinggal, handphonenya tinggal, demi datang untuk beribadah ke Masjid Al-Mizan. Mudah-mudahan awak sampai anak cucu awak istiqomah sampai mati husnul khotimah. Apa hukumnya bagi orang tua yang membiarkan anak gadisnya keluar rumah tak menutup aurat? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa dayus itu? Orang yang tak ada cemburu kepada anaknya. Bercelana pendek, berrok pendek, rambut bergerabang, rambut terbuka. Tak ada beda rambut dia sama rambut monyet. Sama-sama terbuka. Waktu ditanya, kenapa dibuka? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah cigak dan cingkuk. Karenanya semakin terbuka, makin terbuka. Kalau semakin terbuka, makin modern, makanan paling modern adalah uang gilo. Sebab uang gilo tidak bercelana. Menurut agama Islam, untuk lebih baik setengah dari harta kita atau seperempat harta kita baiknya Pak Ustadz. Untuk sedekah itu setengah atau seperempat. Hebatnya jamaah Ar-Rahmah nih. Mau ngasih setengah. Saya sudah banyak ceramah, baru di Masjid Ar-Rahmah ini orang mau ngasih setengah. Luar biasa Masjid Ar-Rahmah. Nampaknya sebentar lagi selesai masjid ini. Nabi ketika haji wada, ketika pembebasan kota Makkah, sampai di Makkah menjenguk jamaah sakit. Sakit dia sudah. Lalu anaknya cuma satu perempuan. Menantunya kaya. Kata dia, ya Rasulullah ambil semua hartaku ini. Kata Nabi, enggak.
Itu dalil tidak boleh memberikan semua harta. Kalau engkau tidak mau semua asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Kata Nabi enggak, setengah pun tidak boleh. Kalau gitu as-sulusu, sepertiga, ambil sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi as-sulusu katsir. Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Bapak enggak boleh ngasih semua hartanya untuk Masjid Ar-Rahmah lalu anaknya jadi fakir miskin, enggak boleh. Makanya wasiat yang paling tinggi hanya boleh sepertiga. Lebih dari sepertiga wasiatnya batal. Misal ada jamaah Ar-Rahmah sulit wasiat. Kalau aku mati, aku serahkan semua hartaku untuk Ar-Rahmah supaya anakku yang nakal ini jadi pengemis aja. Boleh. Maka Masjid Ar-Rahmah tetap dapat sepertiga. Yang 2/3 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Begitulah adilnya. Khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat. Apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya. Antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu. Pak khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha. Siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, kan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas. Naik antum ke atas, antum baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk aja. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal, dah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam. Nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang
tidak pakai model 5 tadi. Yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam.